Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik selalu. Film kali ini menceritakan sebuah profesi yang dilatar belakangi oleh lemah iman, yaitu maling. Tapi dilakukan dengan penuh perhitungan sehingga si pelaku tidak dapat diungkap oleh penegak hukum. Film ini berjudul Logan Lucky. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, kita intro dulu. Diawali dengan menceritakan seorang lelaki bernama Jimmy Logan. Dia bekerja di sebuah proyek perbaikan sirkuit balap NASCAR. Jimmy merupakan karyawan baru, namun karena ketahuan kakinya sedikit pincang, pihak perusahaan memecatnya. Lalu dia pergi menemui putrinya yang bernama Sadie. Ternyata Jimmy sudah bercerai dengan istrinya, dan hak asuh Sadie didapat oleh mantan istrinya yang sekarang sudah menikah lagi dengan pria yang cukup kaya bernama Moody. Mantan istrinya mengatakan kalau dia akan pindah rumah ke kota lain karena urusan bisnis suaminya, sehingga Jimmy akan sulit menemui Sadie. Jalan satu-satunya adalah Jimmy juga harus pindah rumah agar dia bisa menemui Sadie setiap hari. Namun itu berat untuk Jimmy, jangankan membeli rumah, korek pun hasil maling. Malam harinya, Jimmy datang ke sebuah bar milik adiknya yang bernama Clyde. Clyde adalah mantan tentara yang pernah perang di Irak, sehingga satu tangannya buntung. Jimmy menceritakan pekerjaannya dan kepindahan mantan istrinya kepada Clyde. Karena keadaan ekonomi Clyde juga tidak cukup baik, Clyde mengajak Jimmy merampok, namun Jimmy menolaknya. Setelah berpikir semalaman dan karena didesak kebutuhan, akhirnya Jimmy menyetujui ajakan Clyde. Bahkan dia telah membuat daftar rencana tutorial maling. Awalnya Clyde berencana merampok bank, tapi Jimmy melarangnya. Karena itu terlalu beresiko. Jimmy akan membobol berangkas uang yang berada di Charlotte Motor Speedway. Charlotte Motor Speedway merupakan tempat balap NASCAR yang sangat populer dengan harga tiket penonton yang cukup mahal. Di tempat tersebut terdapat berangkas uang yang menggunakan sistem TTP atau transportasi tabung pneumatik yang terhubung ke kasir pembelian tiket. Singkatnya, uang di kasir tidak diantarkan ke berangkas oleh manusia, tapi dimasukkan ke sebuah pipa dan langsung menuju berangkas saat itu juga setelah kasir menerima pembayaran tiket. Dan Jimmy tahu detail tempat dan sistemnya, karena dia pernah bekerja tepat di bagian pipa tersebut sebelum akhirnya dipecat karena pincang. Jimmy dan Clyde akan merampok tepat di acara spesial tahunan Charlotte Motor Speedway, yang sudah pasti penuh penonton dan harga tiketnya menjadi 2 kali lipat. Acara itu akan diadakan 2 minggu lagi. Agar aksi malingnya berjalan sesuai rencana, Jimmy dan Clyde membutuhkan orang tambahan. Dia mengajak adiknya yang bernama Melly, dan karena perlu ledakan untuk sebuah berangkas, dia membutuhkan seorang ahli pembobol berangkas yang bernama Joe Bang, yang saat ini masih menjadi narapidana. Jimmy dan Clyde menemui Joe di penjara. Mereka mengajak Joe untuk ikut serta dalam merampok berangkas. Awalnya Joe menolak, karena dia 6 bulan lagi akan bebas. Dia tidak ingin masa kurungannya menjadi seumur hidup. Ditambah Jimmy dan Clyde berasal dari keluarga Logan yang terkenal karena kesialannya, yang membuat kaki Jimmy pincang dan tangan Clyde buntung. Tapi karena tergiur dengan uang yang banyak, akhirnya Joe mau bergabung untuk menjadi maling. Dengan syarat dua adiknya yaitu Ples dan Sam ikut serta. Ples adalah ahli komputer yang nanti akan merusak jaringan sehingga pembelian tiket di Charlotte Motor Speedway hanya bisa dilakukan cash. Sedangkan Sam adalah ahli peralatan yang akan mempermudah proses maling. Esok harinya, Clyde menabrakkan mobilnya ke sebuah minimarket yang membuat dia dibawa ke persidangan. Namun karena jasa Clyde pernah mengabdi pada negara, dia hanya diberi hukuman kurungan selama 90 hari. Akhirnya Clyde dipenjara bersama Joe. Rupanya itu sengaja dilakukan Clyde agar dia bisa membantu Joe keluar dan masuk penjara tanpa ketahuan. Scene berpindah. Saat Jimmy sedang makan di depan minimarket, dia dihampiri oleh dokter yang bernama Sylvia.
Sylvia adalah teman Jimmy sewaktu SMA. Dia tak sengaja melihat Jimmy karena sedang bertugas sebagai tenaga medis keliling. Sylvia menawarkan vaksin gratis pada Jimmy karena dia tahu Jimmy dari dulu tidak pernah mau divaksin. Tapi sekarang karena Sylvia terlihat lebih cantik, akhirnya Jimmy mau disuntik. Di tempat lain, Joe sedang meminta bantuan temannya yang bernama Naman untuk membuat keributan saat dirinya keluar dari penjara. Tibalah hari acara balapan akan dimulai, dan persis hari itu juga putrinya Jimmy yaitu Sadie akan mengikuti lomba kecantikan. Melly sebagai hairstylist membawa Sadie ke salon terlebih dahulu dan menitipkan Sadie pada temannya karena harus segera berangkat untuk menjemput Joe dan Clyde. Namun saat akan masuk mobil, Melly melihat mobil Mustang Shelby 350 berwarna biru milik Moody. Karena kesal, Moody selalu mengejek mobilnya yang butut. Tidak ada salahnya Melly meminjam sebentar tanpa harus bilang dulu. Scene berpindah. Joe yang sedang sarapan di penjara sengaja memuntahkan makanannya. Lalu Clyde membawanya ke klinik. Saat perawat pergi untuk mengambil obat, Naman yaitu teman Joe di penjara yang sudah diberi kode membuat keributan. Melihat para napi yang ricuh, kepala sipir mengunci semua pintu yang ada di lapas, dan Joe bersama Clyde terjebak di dalam klinik. Ketika suasana di penjara sedang ricuh, Joe dan Clyde keluar dari penjara melalui kamar mandi. Lalu mereka bergantung menggunakan papan di bawah mobil tahanan yang akan menjemput napi di persidangan. Saat mobil tahanan mengisi bensin, Joe dan Clyde segera lari, dan di sana sudah ada Melly yang menjemputnya. Mereka pun segera menuju Charlotte Motor Speedway. Di saat yang sama, Flash dan Sam melaksanakan tugasnya agar pembelian tiket hanya bisa dilakukan dengan cash. Joe dan Clyde tiba di Charlotte Motor Speedway tepat saat balapan akan dimulai. Lalu mereka segera masuk menyusul Jimmy yang sudah menunggunya di TKP. Jimmy sudah menyiapkan bubuk pemutih, permen jelly, dan kertas plastik yang diminta Joe. Joe akan membuat bom dari campuran benda tersebut dan garam palsu yang dibawanya. Awalnya Jimmy dan Clyde tidak percaya. Mereka mengira Joe akan menggunakan granat atau semacam bom nuklir. Lalu Joe menjelaskan, dalam bubuk pemutih terdapat hiklorat sodium, dan garam palsu Joe mengandung potasium klorida. Jika dicampurkan dengan permen jelly yang mengandung gula dengan komposisi yang tepat, lalu diberikan tekanan, maka akan terjadi ledakan. Ledakan itu digunakan untuk menghancurkan katup otomatis pada pipa TTP. Jika tidak dihancurkan, aliran hanya bersifat satu arah. Singkatnya, katup pipa dihancurkan agar uang di dalam berangkas bisa disedot menggunakan mesin vakum tanpa terhalangi katup pengunci. Dan benar saja, racikan bom dari Joe berhasil meledakkan katup otomatis. Ledakan pada katup otomatis menimbulkan asap dan keluar melalui mulut pipa yang berada di kasir. Tapi karena asap hanya pada pipa saja, tidak sampai mengaktifkan detektor asap. Merasa ada yang tidak beres, dua petugas segera memeriksanya. Jimmy dan gengnya segera menyedot uang yang ada di dalam berangkas. Dan di atas lintasan, balapan sedang berlangsung sengit. Jimmy memerintahkan teman-temannya agar tidak menghabiskan uang yang ada di dalam berangkas. Kata si Jimmy, "Ingat bro, meskipun kita maling tapi jangan serakah, karena mungkin ada maling lain yang masih membutuhkan." Lalu Flash dan Sam membawa uang tersebut yang telah dikantongi plastik sampah. Namun di perjalanan, mereka terhenti karena bertemu dengan dua petugas yang akan memeriksa sumber asap. Dan Flash mengatakan kalau mereka hanya petugas kebersihan. Si petugas pun tidak curiga. Lalu Sam dan Flash membawa uang hasil rampokannya ke mobil Jimmy. Si petugas terus berkeliling mencari sumber asap dan melihat asap keluar dari sebuah ruangan. Saat si petugas masuk, ternyata itu temannya Jimmy yang sedang merokok. Jimmy sudah mengantisipasi ledakan itu sejak awal, dan si petugas menyuruh agar dia berhenti merokok dan kembali bekerja. Scene berpindah.
Naman dan gengnya di penjara menahan beberapa petugas yang terjebak saat pintu dikunci oleh kepala sipir. Tapi si sipir tidak melaporkan kejadian di lapas pada atasannya karena takut reputasinya menjadi buruk. Naman dan gengnya menutup semua jendela di ruangan tersebut. Setelah tahu dari TV bahwa balapan telah berakhir dan Joe sudah menyelesaikan malingnya, anak buah Naman membakar kertas dan mendekatkan pada detektor asap. Kepala sipir pun panik karena alarm kebakaran berbunyi dan dia tidak tahu keadaan di dalam ruangan. Secara terpaksa, dia harus menelpon pemadam kebakaran. Setelah dirasa cukup dengan beberapa karung uang, Jimmy dan gengnya segera keluar. Lalu Melly mengantarkan Joe dan Clyde ke markas pemadam kebakaran. Joe dan Clyde menyelinap masuk ke mobil pemadam kebakaran yang akan menuju lapas tempat Joe ditahan. Saat mobil pemadam sampai di lapas, Joe dan Clyde segera masuk ke ruang klinik, melewati pintu yang sebelumnya digunakan untuk keluar. Para petugas pemadam pun pergi ke ruang napi, dan ternyata itu hanyalah kertas yang dibakar pada sebuah ember. Setelah tugasnya selesai, Melly segera berangkat untuk melihat penampilan Sadie. Dan Melly datang sebelum acaranya dimulai. Sadie pun naik ke panggung untuk menyanyikan lagu dari Rihanna yang berjudul Umbrella yang dipilihkan oleh ibunya. Namun tak lama Jimmy datang, dan Sadie pun menyanyikan lagu dari John Denver yang sangat disukai ayahnya. Sadie pun menjadi juara pertama. Scene tergoblok di mana Jimmy memarkirkan mobilnya di pom bensin. Kemudian dia menelpon polisi, melaporkan bahwa uang yang dirampok dari Charlotte Motor Speedway berada di pom bensin. Jadi, kenapa harus dirampok kalau mau diserahkan kembali? Joe, Clyde, dan yang lainnya pun kecewa dengan sikap Jimmy. Kasus pencurian tersebut ditangani oleh FBI, tapi bukti dan saksi tidak ditemukan. Tidak ada sidik jari ataupun petunjuk lain untuk bisa mengungkap identitas si pelaku. Dan karena telah mendapat ganti rugi dari pihak asuransi, pemilik Charlotte Motor Speedway meminta FBI untuk menutup kasus tersebut. Joe telah bebas dari penjara. Dia pulang ke rumahnya dengan masih menyimpan dendam pada Jimmy. Namun suatu pagi, ada orang yang melemparkan skop ke halaman rumahnya. Joe berpikir sejenak, lalu dia teringat bahwa uang bagiannya dari hasil maling akan Jimmy kubur di bawah pohon. Dan benar saja, Joe menemukan kantong yang berisi uang dari bawah pohon tersebut. Begitupun orang lainnya yang terlibat dalam aksi perampokan, mereka telah mendapat bagiannya, termasuk Naman. Dia yang baru saja keluar dari penjara setelah Joe bebas sebelumnya, dijemput oleh mobil dan mendapat bagiannya. Flashback dulu. Rupanya Jimmy menyedot sisa uang yang ada di berangkas setelah teman-temannya pergi. Dia dibantu oleh Melly. Jimmy membersihkan apapun yang akan menjadi barang bukti, termasuk sidik jari. Lalu dia mengambil sebagian uang yang disimpan di mobilnya. Jadi, Jimmy ini melakukan maling dalam aksi merampok. Kemudian dia membuang uang itu pada mobil sampah. Setelah 6 bulan dan kasus ditutup, Jimmy bersama Clyde mengambil uangnya di tempat pembuangan akhir sampah. Saya kira si Jimmy ini benar-benar menyerahkan semua uang hasil malingnya ke polisi. Rupanya dia punya ide lebih cemerlang agar aksinya aman-aman selalu. Jadi pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jika maling jangan serakah dan dihabiskan semua, karena siapa tahu nanti butuh lagi.